Padahal nilai bagus sejak kecil, selalu jadi yang terdepan di kelas. Orang-orang bilang kamu berbakat, cerdas, punya masa depan cerah. Tapi sekarang, kamu lihat teman-temanmu maju, naik jabatan, punya usaha, hidupnya berkembang. Sementara kamu masih di tempat yang sama. Kamu pernah ngerasa kayak gini? Atau mungkin kamu kenal seseorang yang kayak gini? Atau lebih jujurnya lagi, orang itu adalah kamu sendiri. Kalau iya, tonton video ini sampai habis. Karena hari ini kita akan bahas kenapa orang-orang paling cerdas di ruangan seringkali justru yang paling tertinggal. Bukan cerita baru sebenarnya. Banyak penelitian sudah membuktikan ini. Salah satunya dari psikolog Carol Dweck di Stanford yang selama puluhan tahun meneliti ribuan pelajar dan profesional. Temuannya mengejutkan. Anak-anak yang sering dipuji karena pintarnya, bukan karena usahanya, tumbuh menjadi orang dewasa yang takut gagal. Bukan karena mereka lemah, tapi justru karena mereka terlalu menjaga reputasi orang pintar yang sudah terlanjur melekat. Jadi, mereka menghindari hal-hal yang bisa membuat mereka kelihatan bodoh, menghindari tantangan baru, menghindari resiko, menghindari kehidupan yang sesungguhnya. Dan inilah akar dari semua masalah yang akan kita bahas hari ini. Ada 3 alasan utama kenapa orang pintar sering gagal, dan semuanya jarang banget dibicarakan secara terbuka. Mereka terlalu mengandalkan kecerdasan dan mengabaikan sistem. Coba bayangkan ini. Ada 2 orang yang mau pergi ke kota yang belum pernah mereka datangi. Orang pertama, percaya diri, hafal peta, yakin bisa sampai pakai intuisi. Orang kedua, tidak terlalu hafal jalan, tapi punya GPS, jadwal, dan rencana cadangan. Siapa yang lebih mungkin sampai tujuan? Hampir pasti orang kedua. Nah, masalahnya, orang pintar sering jadi orang pertama itu. Mereka pikir, aku bisa handle ini. Aku tidak butuh sistem, tidak butuh jadwal, tidak butuh rutinitas. Dan itu bukan kesombongan, itu keyakinan yang lahir dari pengalaman panjang berhasil tanpa usaha ekstra. Tapi dunia nyata tidak bekerja seperti ujian sekolah. Di dunia nyata ada terlalu banyak variabel. Otak manusia, sepintar apapun, punya kapasitas terbatas. Dan tanpa sistem yang mendukung, bahkan otak paling brilian pun akan kewalahan. Yang membedakan orang sukses bukan hanya seberapa pintar mereka, tapi seberapa baik mereka membangun sistem yang bekerja, bahkan saat mereka sedang tidak dalam kondisi terbaik. Mulai dari hal kecil, 1 rutinitas, 1 kebiasaan, 1 sistem. Konsistensi yang sederhana selalu mengalahkan kecerdasan yang tidak terstruktur. Mereka takut gagal di depan orang lain. Ini yang paling banyak tidak disadari. Carol Dweck yang tadi kita sebut menemukan sesuatu yang sangat penting. Ada 2 jenis pola pikir manusia. Yang pertama, fixed mindset. Orang dengan fixed mindset percaya bahwa kecerdasan itu sifatnya tetap. Kamu pintar atau tidak pintar, dan itu sudah ditentukan dari sananya. Akibatnya, mereka menghindari situasi yang bisa membuktikan bahwa mereka tidak sepintar yang orang kira. Yang kedua, growth mindset. Orang dengan growth mindset percaya bahwa kemampuan bisa berkembang lewat latihan, kegagalan, dan pengalaman. Mereka tidak takut kelihatan bodoh, karena mereka tahu kelihatan bodoh itu bagian dari proses belajar. Dan ini yang sering terjadi pada orang pintar. Karena mereka tumbuh dengan identitas si cerdas, mereka justru yang paling takut kehilangan identitas itu. Mereka tidak melamar pekerjaan yang sebetulnya mereka inginkan karena takut ditolak. Tidak memulai bisnis yang sudah lama dipikirkan karena takut gagal. Tidak menyatakan pendapat di depan umum karena takut salah. Kecerdasan yang tidak diasah dalam tekanan tidak akan pernah berkembang. Satu-satunya cara keluar dari fixed mindset adalah dengan sengaja masuk ke situasi yang tidak nyaman. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi terus-menerus sampai ketidaknyamanan menjadi teman lama yang sudah biasa. Mereka berpikir terlalu banyak sampai lupa untuk bertindak. Ada istilah yang namanya analisis paralisis, dan ini adalah pembunuh diam-diam yang paling mematikan bagi orang-orang cerdas. Orang pintar senang berpikir, mereka suka menganalisis, mempertimbangkan, merancang, dan merencanakan. Dan itu bagus, sampai berpikir menjadi pengganti dari bertindak. Bayangkan GPS yang terus recalculating, tapi mobilnya tidak pernah jalan. Tidak peduli seberapa canggih GPS-nya, kalau mobilnya diam, kamu tidak akan sampai kemanapun. Begitu juga dengan rencana yang tidak pernah dieksekusi. Tidak ada nilainya.
Orang pertama membuat rencana selama 6 bulan, meneliti kompetitor, merancang strategi, menyiapkan modal, menunggu waktu yang tepat. Orang kedua langsung mulai dengan modal seadanya, pengetahuan yang belum sempurna, dan rencana yang belum lengkap. 2 tahun kemudian, siapa yang lebih jauh? Hampir selalu orang kedua. Ada prinsip sederhana yang dipakai banyak orang sukses. 70% siap, langsung jalan. Tidak ada keputusan yang sempurna, tidak ada waktu yang benar-benar tepat. Yang ada hanya orang yang bertindak dan orang yang menunggu. Dan orang yang menunggu masih menunggu. Jadi mari kita ringkas. Orang pintar sering gagal bukan karena mereka kurang cerdas. Bukan karena nasib. Bukan karena kurang koneksi atau kurang beruntung. Tapi karena 3 jebakan ini. 1. Mereka mengandalkan otak, bukan sistem. 2. Mereka melindungi identitas pintar mereka sampai menghindari pertumbuhan. 3. Mereka terjebak dalam rencana yang tidak pernah bergerak. Dan yang membedakan orang pintar yang sukses dengan yang stuck, bukan IQ-nya, bukan gelarnya, bukan seberapa bagus rencananya, tapi satu hal sederhana. Keberanian untuk tetap bergerak meski belum yakin. Kecerdasan hanya alat. Yang menentukan segalanya adalah keberanian untuk melangkah. Dan sekarang aku mau tanya satu hal ke kamu. Satu hal yang sudah lama kamu pikirkan, tapi belum pernah kamu mulai. Mungkin itu bisnis yang sudah lama ada di kepalamu. Skill baru yang sudah lama mau kamu pelajari. Percakapan penting yang terus kamu tunda. Tulis di kolom komentar sekarang. Bukan janji ke aku, janji ke dirimu sendiri. Karena langkah pertama yang paling berat adalah menuliskannya. Di video berikutnya, kita akan bahas sesuatu yang lebih dalam lagi. Kenapa otak kita secara biologis dirancang untuk menunda, dan cara konkret untuk mengakalinya. Kalau kamu tidak mau ketinggalan, tombol subscribe ada di bawah. Dan kalau video ini memberi kamu sesuatu hari ini, share ke satu orang yang menurutmu butuh dengar ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap bergerak.